Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yaitu disampaikannya niat dan umur kita pagi ini untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah nyampe kepada ini surah Al-A'raf, ayat yang ke-35 yang terakhir kemarin itu itu Allah memberikan arahan pada kita, wanti-wanti, petunjuk, pembimbing, bahwa ketika nanti ada Allah mengutus, mendatangkan utusan, datang itu utusan Rasul, juga penerus Rasul yang membacakan, mengkisahkan bagaimana ayat-ayat Allah itu mengajarkan, kita disuruh mengikuti. Itu kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini panggilan yang untuk anak Adam, berarti seluruh manusia, ini tidak terkecuali. Ya bani Adam, ya, wahai anak-anak Adam, keturunan Adam. Imma in jika imma, adapun jika ya'tiyannakum, benar-benar datang pada kalian. Ini benar-benar datang, enggak ada tenanan, maksudnya hadir di situ menjelaskan dan seterusnya. Ya'tiyannakum, benar-benar datang pada kalian rusulun, ya, rasul-rasul itu, minkum, di antara kalian, yaqussuna, yang mereka itu mengkisahkan. Di rasulnya ini banyak dari dulu terus itu banyak terus, makanya di sini yaqussuna, mereka membacakan, mengkisahkan. Wassalamualaikum, atas kalian, ayati, ayat-ayatku. Ini ayat kauniyah, ayat kitabiah, dengan seluruh aspek hukum Allah, ya. Hukum-hukum alam. Hukum alam itu hukumnya Allah, sunnatullah. Ini dipaparkan, ya, dikisahkan, dijelaskan dengan metodologi yang sudah Allah tetapkan untuk manusia-manusia mempelajari dengan baik. Nah, kemudian tahu benar. Famanittaqo, maka barang maka man, siapa saja, barang siapa, ittaqo, yang dia itu bertakwa. Ini ittaqo, takwa, sudah sering ya kita kata dasarnya ittaqo adalah waqaya, menjaga. Berarti benar-benar menjaga hukumnya Allah itu seperti apa, ya, terus implikasinya dan sebagainya, itu efek-efeknya dan lain sebagainya seperti apa, itu benar-benar dijelaskan. Nah,
takwa menjaga benar-benar segala aspeknya yang Allah turunkan di sana. Waslahah, nah ini aslahah berarti mengadakan perbaikan. Perbaikan itu bisa berarti mulai dari salah, mulai dari salah tidak tahu, bisa juga sudah baik tapi diperbaiki lagi. Jadi kalau salah nggak tahu akhirnya tahu, nah baik, perbaiki terus. Sudah baik, ya diperbaiki lagi, ditingkatkan kebaikannya. Jadi waslahah, takwa menjaga benar-benar serius, ya, kemudian meningkatkan perbaikan terus, memperbaiki. Fala, maka tidak ada khaufun, rasa takut alaihim atas mereka, wala, dan tidak ada hum bagi mereka itu yahzanun, mereka enggak sedih hati. Nah ini yang kemarin yang sudah kita bahas. Nah sekarang kita lanjut di ayat yang ke-36. Biasanya ini kalau Allah sudah menjelaskan seperti itu mesti nanti ada sebaliknya. Nah ya ini betul sebaliknya nih. Kalau orangnya bertakwa, dikisahkan oleh rasul-rasul, utusan-utusan dan menerusnya utusan itu, nah, itu yang takwa tadi ya. Nah sekarang ayat 36. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini kalau kita cermati ya, di setiap ini seluruh hadis Al-Qur'an seperti itu. Ketika ada ayat-ayat yang di sana menjelaskan begini, maka di situ ada sebaliknya. Allah menjelaskan selalu dua jalan. Jalan benar, jalan salah. Jadi orang yang kemarin ayat berapa tadi tuh? Yang kemarin dia. Ada yang hak dapat hidayah, ada yang bagi mereka benar-benar kepastian mengikuti jalan salah sehingga dibiarkan saja oleh Allah salah. Dolalah kesesatan. Nah ini waladina, dan orang-orang dan pun orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan. Nah ini mendustakan, Rasul sudah datang menjelaskan, ilmuwan yang diberi ilmu oleh Allah menjelaskan, didustakan semua, enggak diyakini, enggak dipercaya, diingkari. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ayat kauni, ayat kitabiah, pokoknya diingkari, mereka hanya mengikuti kesenangan hawa nafsu dan sebagainya. Wastakbaru, nah, wastakbaru kaf bakro ya, besar ya. Wastakbaru ada alif sintak di sini tambahannya, berarti dia benar-benar menyombongkan diri, merasa besar. Ya. Ini kibir apa? Kibir itu apa ya? Kibir itu sombong. Kibir itu Rasulullah menjelaskan kemarin sudah kita singgung itu. Sombong, kibir itu bukan berarti dia dapat sesuatu yang baru sehingga jalannya mungkin geletak-geletak dan sebagainya, metang-metang dan sebagainya, bukan itu, gaya-gaya dan sebagainya, bukan. Tapi orang yang kibir itu adalah batrul haq wa hum tunas. Nah ini dia menolak kebenaran, wa hum tunas, dan melecehkan manusia. Ya rasul-rasul dilecehkan, dia apa nih? Ya pokoknya gak dipercaya, akhirnya diingkari dan sebagainya. Wastakbaru, dia menyombongkan diri, dikibir ya, tadi menolak kebenaran, batrul haq wa hum tunas, itu kibir. Nah, bukan berarti orang mobil baru terus bergaya di tempat wisata berfoto-foto, ya bukan itu sombong ya, bukan. Jadi ini diwastakbaru anha, menyombongkan diri darinya, dari ayat kami, dari ayat Allah, dari utusan-utusan yang sudah dipilih Allah untuk menjelaskan dan sebagainya. Ini. Nah, ulaika, mereka itu ashabun nar. Ashab ya, sahib, pemilik ya, pemiliknya neraka. Pemilik berarti menghuni ya, menghuni neraka. Ini bagi mereka yang wastakbaru. Maka kesombongan ini walaupun ada seberat atom pada seseorang, maka dia nantinya tempatnya pasti neraka. Ulaika ashabun nar. Maka kita enggak boleh ada kesombongannya. Tadi kesombongan bukan berarti bergaya-gaya, bukan. Tapi ini menolak kebenaran ya, dan melecehkan manusia.
apapun datang dari orang yang misalnya ada datang kebenaran dari orang yang nilainya rendah, katakan di dunia ya, makanya oleh masyarakat dinilai rendah, orang itu mungkin merasa tinggi ya, terus diberitahu nggak mau, itu bisa. Atau orang yang di bawah, dikatakan di tataran masyarakat itu rendah, diberitahu oleh orang yang lebih tinggi nggak mau, ya sama aja. Nah, hum fiha khalidun, loh mereka kekal itu di sana. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita bisa memahami kesombongan, kibir itu tadi, kesombongan ini menyebabkan seorang itu menutup hatinya, menutup akal pikirannya. Nah, ini sehingga ya tadi ada orang lain yang beritahu dan sebagainya akan menginformasikan ini sudah ditolak duluan. Ini karena kibir tadi, karena sombong. Nah, apalagi di sini orang itu pas takbaru, mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah ya. Maka ini yang harus benar-benar kita waspadai, jangan sampai tumbuh di dalam ini hati kita, pikiran, keyakinan kita ada kesombongan. Jadi kita benar-benar waspada, merefleksi diri kita, jangan sampai ada kesombongan dikit pun. Kalau ada orang sombong itu di pedalangan itu kan ada ya, begegek ugek itu siapa yang ngomong ya, Pak Semar ya, begegek ugek maguguk makutowaton, yes, itu apa begegek yes, pokoknya maguguk makutowaton, kota batu. Di situ seperti kota batu, dikasih apa ya menter ya, satu liter ya, di pewayangan. Ya memang pewayangan itu juga termasuk sarana dakwah dalam lewat seni ya. Jadi ada togok, ada itu togok kan berarti melampaui batas. Nah ini kesombongan menjadikan seperti itu. Akhirnya ya tadi merasa sombong, udah mereka penghuni neraka. Nah, kalau sudah begitu ya mereka di dalamnya itu penghuninya yang memiliki itu ya di dalamnya selamanya. Ini. Nah kita hati-hati juga jangan sampai tergoda. Itu kemarin sudah dijelaskan Allah itu setan itu, para setan itu kita jangan sampai ngikuti itu. Pokoknya harus benar-benar waspada, bujukan-bujukannya, tipuan-tipuannya. Nah, ini supaya kita tetap lurus di jalan Allah, dan kita selalu minta sama Allah untuk diarahkan ke jalan yang lurus. Nah ini. Nah jamaah yang berbahagia, ini ayat ke-36. 36 seperti itu Allah menjelaskan. Pokoknya orang yang sombong, dia tidak mau menerima penjelasan Rasul, tidak pernah menjelaskan tidak menerima penjelasan dari ya penerus Rasul yang menjelaskan kebenaran. Orang yang diberi ilmu, mereka enggak mau, yaitu nantinya jadi penghuninya neraka, pemiliknya neraka. Nah, ayat ke-37 ini masih dalam rangka terusannya tadi, orang yang istikbaru tadi, ya, wastakbaru ya. Mereka berkesombongan luar biasa. Nah, di sini ayat ke-37 Allah menjelaskan, faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba au kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa syaitu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ini arahan yang luar biasa dari Allah ini. Ya memang Allah itu ingin kita sukses di kehidupan dunia dan akhirat. Maka Allah menjelaskan konsekuensi dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Ini pertanyaan ini. Maka man siapa sih
Azlamu, yang lebih zalim. Berarti ini paling zalim. Siapa yang lebih zalim? Kalau ada pertanyaan ini berarti ini sudah pol-polan zalimnya nih, siapa yang seperti ini? Benar-benar pol ini. Tidak ada yang lebih zalim lagi. Min, dari man, dari orang-orang yang iftara 'alallahi kadziba. Iftara, mengada-adakan, membuat mengada-adakan 'alallah, atas Allah, kadziba, kedustaan. Ini kemarin sudah dikisahkan sampai berani wallahu amarona biha, dengan kefahsyaan itu ya, dengan perbuatan keji kok Allah menyuruh kami demikian, kami ngikutin nenek moyang. Ini tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih menempatkan suatu tidak pada tempatnya, kezaliman yang pol-polan. Pol, tidak ada yang zalim lagi. Ini kezaliman yang luar biasa. Daripada orang yang, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kedustaan atas nama Allah. Nah ini, maka kita ya senantiasa berpikir terus ya, bagaimana kita melakukan aktivitas apapun yang kita ucapkan juga berpikir ini jangan sampai menyalahi batas-batas yang Allah tetapkan, yang akhirnya jadi tadi iftara 'alallahi kadziba. Maka jamaah yang berbahagia, saat ini kalau dulu bolehlah ya, zaman-zaman tahun sampai tahun 95 itu masih belum banyak internet, masih banyak jalan ya, masih dikit lah. Kalau sekarang, kalau dulu masih dimaklum lah, orang belum banyak baca. Nah saat ini, saat kondisi yang sudah semacam ini, yang Allah sudah membuka semua pengetahuan lewat ya, walaupun itu alat-alat ciptaan mungkin bukan dari orang yang beriman ya. Ini akal imitasi itu, dia sudah membaca seluruh naskah dari kuno pun diberikan di situ, dilatihkan, dibacakan. Di alat-alat itu, jadi alat yang ya, itu tiruan ya, meniru akalnya manusia, meniru neuron manusia. Ini seperti itu. Terus mereka sudah membaca dari bermacam-macam gudang ensiklopedia dunia, dibaca semua, dilatihkan kepadanya. Nah, terus kalau saat ini misalnya ada orang yang tidak tahu, ada saya kok dengar kalimat ini. Cek, silakan dicek valid atau tidak kalimat ini, benar hadis atau tidak, benar Quran atau tidak. Masukkan di situ, biarkan akal imitasi bekerja. Yang online aja sudah, yang gratisan juga banyak. Nah ini nanti akan ketemu. Oh itu nggak pernah ada, mengada-ada. Kapan mengada-adakannya pun bisa dilacak. Tahun berapa diadakan, bisa dilacak. Sehingga kalau saat ini ada orang kok, wah aku gak ngerti ini, ya ini susah. Apalagi kalau sudah sekarang siapa yang lebih zalim dari orang yang berani ngadakan kebohongan terhadap Allah, bisa dilacak itu. Kapan kebohongan itu pertama kali ada? Tahun berapa? Nah, sehingga tahu. Tapi ya sekali lagi tadi, kalau ada orang kesombongan ada pada dia, yaitu tadi magukuk makutawaton. Ini luar biasa. Nah, ulama-ulama dulu itu, Wali Songo itu yang menciptakan seni wayang itu ya, ini benar-benar bagaimana mengajarkan pada masyarakat seperti itu. Ojo sampai seperti itu magukuk makutawaton, nggak bisa apa-apa, nggak bisa diapa-apakan, dibongkar saja wis ya. Ini bongkar saja sulit juga, makutawaton kota batu ya. Ini jadi iftara 'alallahi kadziba atau kadzdzaba bi ayatihi. Nah ini kadzdzaba bi ayatihi, mendustakan dengan ayat-ayatnya ya. Ini bikin ayatnya didustakan dan sebagainya, enggak diyakini, dilempar ke belakang punggungnya.
Ini seperti itu. Nah, yang lebih zalim nggak ada, itu paling zalim sudah. Soalnya pertanyaannya waman adalah siapa yang lebih zalim dari ini. Ya udah, berarti ini paling pol. Kalau ada kezaliman yang seperti ini, ada kezaliman yang pol-polan. Nah, ulaika yanaluhum, ulaika mereka itu yanaluhum, mereka memperoleh nasibuhum, ya, bagian mereka minal kitab, dari kitab. Nah, jadi ini jemaah yang berbahagia, mereka memperoleh bagian yang ditentukan dalam kitab Allah. Ya, nanti itu ya. Ya kan kemarin sudah kita bahas juga ya. Kalau orang ini bagian apa ya. Ini. Jadi mereka itu akan memperoleh bagian mereka yang sudah dijelaskan dalam kitab. Nah, hatta sehingga idza apabila ja'athum datang kepada mereka utusan-utusan kami yatawaffauna yang mewafatkan. Wah, ini utusan yang mewafatkan ya. Malaikat maut. Nah, malaikat maut namanya siapa? Ya enggak ada. Kalau Israel itu dimulai dari Israiliyat itu. Nama untuk Israel itu ada, itu nama Israiliyat. Maka malaikat maut siapa? Ya malaikat maut itu aja. Utusan-utusan kami yang mewafatkan mereka. Sampai datang proses membuat kedustaan atas nama Allah ataupun mendustakan ayat-ayatnya sampai datang utusan kami yaitu malaikat yang mewafatkan mereka. Nah, ini kita ketahuinya ya dari sini. Kalau orang sudah mau diambil nyawanya itu, proses itu, mereka tahu apa saja, kayak seperti film itu dibuka semua, ya, kelihatan semua. Nah, qalu, mereka berkata. Ini mereka berkata yang malaikat tadi ngomong, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Ayo, di mana apa-apa yang dulu kalian ini menyeru, menyembah, meminta min dunillah selain Allah. Coba mana sekarang, ayo. Ini malaikatnya malaikat yang diutus mewafatkan mereka ngomong di situ. Ayo mana siapapun yang kamu seru, yang kamu sembah, yang kamu mintain selain Allah. Itu sambil nyabutnya sudah enggak ada, sudah telat sudah. Qalu, mereka ngomong sudah. Dollu, mereka lenyap. Nah, apapun sudah yang selain Allah yang mereka ikuti, jadikan aulia, jadikan pemimpin-pemimpin kemarin itu di ayat yang sudah lalu itu. Dollu, mereka bilang gitu. Nyawanya sudah sambil dicabut itu ya. Dollu, mereka lenyap anna dari kami. Mereka semua lenyap dari kami. Nah, ya setan ya diikuti, lenyap semua yang diikuti sudah selain dari Allah. Wasyahidu, dan mereka mengakui, bersyahadah, mengakui. Kalau kita syahadatain itu mengaku, yang menyaksikan benar-benar mengaku tidak ada ilah selain Allah, mengaku Muhammad Rasulullah. Ini mereka mana coba yang kamu suruh sembah selain Allah? Selain Allah ya hilang. Lalu mereka lenyap mereka lenyap dari kami. Wasyahidu, dan Allah menjelaskan wasyahidu, dan mereka mengakui ala anfusim, atas diri mereka sendiri. Mereka mengaku atas diri mereka sendiri annahum, bahwasanya mereka itu ya kanu, adalah mereka kafirin, orang yang kafir, orang yang ingkar. Ini naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai di golongan mereka, orang yang top dolimannya. Waman adzlamu, tidak ada lagi yang bidolim dari yang Allah jelaskan yang di ayat ini, ayat berapa ini tadi, ayat 37 ya. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, apapun lah sudah yang kita aktivitas kita jalankan ya santai-santai saja, sederhana. Nah, kemarin itu saya ingat 12 tahun yang lalu itu saya pernah mencuplik dari hadis itu, saya screenshot ya. Saya screenshot mana ya kemarin itu. Di situ ini nih.
Ini saya screenshot 12 tahun yang lalu sebuah hadis itu, hadisnya agak panjang tapi kita lihat isinya ya. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tujulah kebenaran, mendekatlah kepada Allah, bergembiralah dengan rahmat Allah. Ini situ kita harus menuju Allah terus, mendekat terus, bergembira dengan rahmat Allah. Iya, bukan berarti kalau uangnya sedikit nggak bergembira, ya bergembira terus. Nah, kalau kita lihat apa ya, walaupun orangnya mungkin kuaya misalnya gitu ya, terus kena apa itu penyakit yang apa, kanker tulang, nanti tulangnya muncul di mana-mana tuh sakitnya luar biasa ceritanya. Ini orang nggak punya uang, biasanya cuman hidupnya ngarit, kesel-kesel di bawah pohon, ya mungkin naik sepedanya juga naik yang pisan. ini itu terus ini. Jadi tujulah kebenaran terus menerus, mendekat terus pada Allah, bergembira dengan rahmat Allah apa adanya sudah. Rasul menjelaskan bahwa sungguh tidak seorang pun dari kalian akan masuk surga gara-gara aktivitas amal perbuatannya. Jadi kita dimasukkan surga ini bukan aktivitas perbuatan kita. Kita ya itu karena Allah menyuruh sholat. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sholatlah dengan khusyuk. Bagaimana yang khusyuk itu ya itu terus ya. Udah kita gembira, ke masjid gembira, mendekat kepada Allah, menuju Allah bergembira, beramal bergembira, aktivitas apa saja gembira. Nah itu kita dimasukkan surga oleh Allah itu nanti bukan karena aktivitas perbuatan kita. Rasulullah menjelaskan itu. Bahkan Rasul ditanya, tidak juga Tuhan wahai Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Iya sama. Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali Rabbku melimpahkan rahmat dan karunia padaku. Dan ketahuilah bahwa amal-amal aktivitas yang paling disukai Allah itu adalah yang paling rutin walaupun kecil. Misalnya apa? Menyingkirkan kerikil-kerikil dari jalan. Ini duri ya disingkirkan. Ini kecil, aktivitas kecil, tapi menyebabkan Allah ridho. Nanti dengan ridhonya itulah seseorang manusia akan dimasukkan surga. Bukan bantuan-bantuan yang nilainya miliaran dan sebagainya, bukan itu. Ini dulu sempat di media sosial itu saya mencuplik itu, kemudian saya screenshot. Nah, ini hadis-hadisnya juga sering dibacakan. Ini kalau malaikat datang kepada orang tadi yang paling dolim tadi sambil mewafatkan terus diomong ya, dibentak. Aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana yang kamu suruh selain Allah, yang kamu sembah-sembah, yang kamu bangga-banggakan selain Allah. Mereka bilang dallu, mereka lenyap anna, dallu anna, mereka lenyap dari kami. Wasyahidu, dan mereka bersyahada mengakui ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang yang kafir, yang ingkar. Nah ini jamaah yang berbahagia, Allah mengingatkan seperti ini untuk apa? Ya untuk kita apapun misalnya beban berat di kehidupan ini, jangan sampai mengeluh sudah. Apapun tadi tuju Allah, gembiralah dengan apapun yang sedikit itu. Ini supaya apa? Supaya kita tetap tidak sampai berani menjadi orang yang mendustakan ayat Allah maupun membuat kedustaan atas nama Allah. Apa di zaman seperti ini? Ya masih banyak ya. Di zaman yang ada berkembang akal imitasi yang masing-masing platform media itu menggunakan ya akal imitasi dan sebagainya. Bahkan sekarang itu sudah ada nih alat-alat HP atau laptop atau apa itu, di situ ditanam chip-chip akal imitasi. Berarti hardware akal imitasi ya memang mahal ya. Itu ditanam di alat-alat itu. Berarti dia nanti tanpa connect internet, tanpa terhubung dengan jaringan manapun di luar alatnya, itu bisa
bisa melacak, bisa berpikir, bisa mengelola dirinya dengan data-data yang ada, mana yang salah, mana yang benar, rinciannya seperti apa, program-programnya seperti apa, langkah-langkahnya, algoritmanya, itu ada. Saat ini sudah ada. Tapi sekali lagi, nah, kalau orang itu tidak mau, masih mistik wastakbaru tadi terhadap kebenaran, ya mereka tetap menolak. Nah, kemarin saya coba tanyakan bagaimana alat ini. Ya kalau dibanding dengan yang langsung online ya mending yang langsung online saja, karena di sana alatnya besar banget. Nah, tapi harus syaratnya memang tergantung dengan jaringan. Kalau nggak ada jaringan ya nggak bisa nyambung ke itu angka limitasi yang besar di sana di server. Kalau di angka limitasi yang di HP atau di laptop ya hanya itu saja. Kalau ada perkembangan dia nggak bisa ngikuti juga. Nah, alatnya ya mahal memang ya. Jadi ya kalau kita yang penting bisa connect lah, misalnya gitu, menanyakan dia sudah punya data bertera giga ya, bertera byte, udah itu sangat jangkauannya luas sekali. Ensiklopedi katakan kita punya nggak sempat baca karena bingung golek ini ngendi, kita cukup tanya angka limitasi bagian ini ya. Nabi pernah dulu coba doa Nabi ketika sujud apa ae, carikan nanti hadisnya harus valid, ya nanti dicek. Setelah didapatkan coba kita cek dengan buku aslinya. Misalnya doa sujud Nabi itu ada ini ya, Allahumma ighfirli dzambi kullah dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa niyatahu wa sirrahu. Ada doa Nabi yang seperti itu ketika sujud. Ketika kita cari di buku sebenarnya ada, hadis nomor sekian-sekian ada. Nah, orang misalnya kok mulai dari lahir sampai mati nggak tahu hadis itu, ya kalau dulu memang lumrah ya, karena butuh kertas dan sebagainya, butuh media. Tapi kalau misalnya sekarang ini sudah ada angka limitasi, kita coba cek, tolong carikan ini, cepat ketemu. Sehingga ya di rumah itu ada ringkasan Pak Bukhari, Muslim dan sebagainya ya kadang dibaca ya. Tapi itu kalau mau cari cepat ya ada, pakai AI itu aja, angka limitasi. Kita mencari, minta tolong sana, itu ensiklopedia sak gudang dicarikan dengan cepat. Hanya mencari topik tertentu pun dengan cepat bisa dicari. Nah, jamaah yang berbahagia ini ya. Jadi ayat 37 ini benar-benar menjelaskan pada kita jangan sampai, mewanti-wanti kita jangan sampai menjadi orang yang paling dolim. Paling dolim ini. Faman adlamu, siapa yang lebih dolim lagi mimman daripada ini. Kalau sudah siapa yang lebih dolim lagi daripada, berarti kan ini pol-polan sudah dolimnya. Itu iftara anallahi kadziba au kadzaba bi ayatihi. Ini sudah dolim yang pol, sudah luar biasa ini pol. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka tuh memperoleh bagian mereka yang sudah dijelaskan Allah dalam kitab. Kalau kamu set gini ya bagianmu ini, nanti neraka ini dan sebagainya. Dijelaskan semuanya. Dijelaskan, banyak yang menjelaskan ya. Udah, mereka tetap enggak mau terus ya. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sampai datang utusan kami yaitu malaikat yang mewafatkan mereka. Malaikat membentak berkata, "Aina ma kuntum tad'una min dunillah?" Mana coba sekarang itu yang kamu seru, kamu sembah selain Allah. Nah, apa yang mereka bilang? Dallu anna, lenyap sudah semua itu dari kami. Ini hal yang apa ya? Benar-benar hati-hati, harus kita hati-hati benar. Allah menjelaskan wasyaitu ala anfusihim, mereka benar-benar bersaksi, mengakui atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, benar-benar mereka itu kafir, mereka ingkar. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya kita harus benar-benar mengikuti. Kemarin kan saya ittabi'u ma unzila alaikum mir rabbikum, udah ikuti saja apapun yang telah diturunkan Tuhan kalian ya, dari apa yang diturunkan dari Rabb kalian, itu ikuti.
sudah selamat Ustaz. Apapun posisi dalam kehidupan dunia, apapun di situ tugas-tugasnya sebagai apa, ya sudah jalani aja. Kalau emang kamu sebagai bakul tempe, ya wis gawe tempe sing enak. Kamu juga jangan berdusta dalam pembuatan tempe. Nanti tempenya ngomong asli pada campuri kedelai, campuri jagung dan sebagainya. Enggak usah, semuanya benar-benar lurus. Nah, kalau memang berdagang ya jangan katakan pulane semini padahal kok enggak cocok ya. Pokoknya ini Rasul dulu kan mencontohkan ini, pokoknya sama beli ini, kalau mau ya silakan, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Memang harganya segitu. Ini yang jelek harganya segini, yang baik harganya begini. Kan pernah teman ya Abdurrahman bin Auf itu kepingin melarat itu ya. Karena sugihnya kepingin melarat. Gimana kepingin melarat? Ya saat itu di Mekah itu, di Madinah itu pokoknya kurma itu jelek-jelek semua, hancur. Akhirnya kepingin melarat, itu kurma yang paling busuk, kurma busuk-busuk itu dibeli dengan harga kurma terbaik. Dibeli semua, ditebas semua. Wis sampai hartanya habis, wis aku melarat. Gak payu. Kurma siapa segelemangan. Kurma busuk-busuk. Akhirnya tidak lama setelah itu dari Yaman datang utusan mencari siapa di sini yang punya kurma busuk dan sebagainya itu, untuk mengembalikan tanah di Yaman yang jelek jadi jelek. Ya udah nggak ada yang punya kurma. Satu-satunya yang punya kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf itu. Apa akhirnya? Ya dibeli dengan harga yang lebih mahal dari ketika Abdurrahman bin Auf ini beli. Ya sudah guys, sudah melarat. Jadi soge sekali ini. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya itu ibunda kaum muslimin istri Rasulullah itu setelah Rasulullah diwafatkan Allah itu juga banyak yang menanggung kehidupannya Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang pingin melarat nggak bisa melarat, ya, pingin melarat nggak bisa melarat. Ya itu aja Rasul menjelaskan, aku mendengar kamu kok ke surga kok berangkang gitu. Itu bahkan akhirnya apapun dikorbankan untuk itu, yang penting bagaimana mengikuti Rasulullah. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini kalau dilanjutin ayatnya panjang ya, sampai 38 ini. Nah, ini aja dari sampai 37 ini aja untuk hari ini. Nah, ini yang penting ya, kita berupaya mengikuti apapun yang Allah tunjukkan. Oh, ini yang baik, ini baik, begini baik. Ya, ikuti aja. Itu ittabi'u ma unzila alaikum mir rabbikum. Ikuti. Nah, apa saja kalian ikuti, apa yang telah diturunkan ya, kepada kalian dari Rabb kalian, sudah ikuti dengan baik. Kalau ada wanti-wanti jangan lakukan ini, jangan sampai melampaui batas. Ini orang dolim, ini yang paling dolim. Ya kita jangan ngikuti yang ada itu tadi. Apalagi meniru, jelas-jelas di Quran sudah ada kalimat kalau ada orang yang berbuat keji dan mengingkari kekejian itu, nah fahsya itu, dia hanya ngomong nenek moyang kami ya begitu ya, kami ya ikut-ikut. Apalagi mereka ngomong wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami begitu. Ini berarti kan kedustaan itu paling pol sudah nemen itu zalimnya. Mereka Nah, dalam hati-hatinya mereka itu, dalam hati mereka itu ada wastak baru, mereka berkesombongan yang luar biasa. Bagagak ugak maguguk makutowaton. Nah, ini sudah luar biasa. Di tengah jalan seperti kota batu ngerusuhi. ini gimana ya? Ya memang saat ini kehidupan saat ini memang ya luar biasa beratnya ini ya kita harus jalani lah, sabar ya. Memang ini semua ujian juga kan. Ada mungkin di antara itu kan sudah berapa itu triliun sing rekor nomor 1. Aduh, jadi korupsi nomor 1, ada rankingnya. Nah, ini
prestasi kok prestasi apa ini korupsi ya. Kalau orang miskin nggak korupsi, gimana korupsinya kadang-kadang ada apa namanya institusi saat ini kok ya begitu, lembaga pendidikan kok ya situlah ya. Mudah-mudahan kita tetap tetap kuat dan sabar ya, meningkatkan bersabar kita, bersyukur kita ya, kita jalani tadi menuju Allah ya, mendekat pada Allah, bergembira dengan apapun yang di situ Allah perintahkan, walaupun nggak bisa maksimal karena memang kemampuannya kita itu ya sudah. Ini yang bisa kita jalankan. Kemarin kan udah ya, wasbir nafsaka. Ada apa kemarin dia? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi itu. Sabar kamu. Ini kan wasbir nafsaka, sabar dirimu sendiri itu. Ma'al ladzina beserta. Maaf berarti bareng-bareng ini. Berarti suruh mencari teman. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersama orang yang menyeru Rabbnya pagi hari dan sore petang hari hanya mengharap ridhonya, yaitu sudah kita jalani dengan sebaik-baiknya dengan harapan ya kita sabar terus. Sabar tuh nggak ada batasnya ya. Kalau sampai ada batasnya berarti nggak sabar, sudah nggak sabar. Nah ini jam yang berbahagia, kiranya ini dulu yang kita bahas. Ayat selanjutnya karena panjang maka insyaallah kita bahas besok ini. Monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa tafsirul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.